Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suaranya diterima bagus ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Oh ya, ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa bersama-sama di dalam forum sosialisasi bagi mentor pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ketiga tahun 2025. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian selaku mentor di dalam rangkaian pendidikan dan pelatihan di Badan Diklat DIY. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan acara di pagi hingga siang hari nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kemanfaatan untuk kita semua. Berdoa kita mulai. Ya, untuk memupuk dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Nanti Ibu Min Purwani Esa MSF selaku Kepala Badan Diklat DIY. Selamat pagi Bu Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu dari sebagai perangkat daerah selaku mentor peserta diklat kepemimpinan pengawas. Yang kami hormati Ibu Sutiarti SEMSI selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan Sosial. Selamat pagi Bu Juliana, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini perkenananlah kami melaporkan pelaksanaan sosialisasi mentor peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2025 sebagai berikut. Jadi penyelenggaraan sosialisasi mentor peserta PKP Angkatan ketiga tahun 2025 ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan juga menyampaikan peran dan tugas atasan langsung peserta PKP sebagai mentor di dalam penyusunan karya rancangan dan aktualisasi kepemimpinan. Kemudian untuk waktu pelaksanaan pada hari ini tanggal 5 Mei 2025 dan ini kami selenggarakan secara daring.
Adapun peserta sosialisasi yaitu atasan langsung peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2025 yang berjumlah 40 orang. Ini terdiri dari unsur pemerintah daerah DIY, ini ada 5 orang. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Bantul 14 orang. Dari pemerintah Kota Yogyakarta 9 orang. Dari pemerintah Kabupaten Kendal 5 orang. Dan terakhir dari pemerintah Kabupaten Sumeneb 7 orang. Kemudian untuk narasumber di dalam sosialisasi mentor nanti, ini akan disampaikan oleh Ibu Diarti SEMSI, selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Sosiokultural Badan Diklat DIY. Materi sosialisasi yang akan disampaikan berupa beberapa materi terkait dengan kurikulum dan ketugasan atasan langsung sebagai mentor peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Kepala Badan Diklat DIY untuk memberikan pengarahan dan juga sambutan dan sekaligus membuka resmi sosialisasi mentor peserta pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2025. Untuk itu, untuk sesi berikutnya kami persilakan Ibu Ami. Monggo. Oke, teman-teman, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, suara saya sudah terdengar ya Bapak Ibu? Iya, sampun. Oh, ya, matur nuwun, alhamdulillah. Bapak Ibu, seluruh peserta daring pagi ini, Bapak Ibu mentor, dimanapun kedudukannya berada, mungkin saya nggak sebutkan satu persatu, ya, ada ini 30-40 orang ya, di kedudukannya masing-masing, ya, dan juga teman-teman di sini ada Bu Tuti selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan Sosiokultural Badan Diklat DIY, kemudian ada Bu Riana Kabid Pengembangan Kemitraan, dan teman-teman yang ada di sini, ya, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu mudah-mudahan semuanya sehat, ya. Suaranya sudah cukup terdengar, ya. Oh, jelas Bu. Oke, matur nuwun, alhamdulillah. Bapak Ibu, izin kami matur gitu ya, bahwa agenda kita hari ini adalah untuk sosialisasi mentor. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Riana, bahwa ini nanti hal-hal yang akan disampaikan secara teknis selanjutnya disampaikan oleh Bu Budi, yang mana nanti ketugasan mentor Bapak Ibu terkait dengan para peserta yang mengikuti diklat pengawas ini untuk angkatan ketiga di 2025 menikah. Ya, saya kira mungkin bukan hal yang asing lagi buat Bapak Ibu semua, gitu ya. Mungkin sebagian juga sudah pernah sebagai mentor bagi teman-teman di kantornya masing-masing. Ya. Dan izin ini saya bacakan untuk sambutannya. Bapak Ibu, mentor peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2025 yang hadir secara daring, serta seluruh panitia dan semua hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir bertemu bersama-sama untuk mengikuti sosialisasi mentor pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, kinerja organisasi pemerintah yang efektif, efisien, dan transparan yang berujung pada terwujudnya pelayanan publik yang memuaskan merupakan tugas dan fungsi utama dari organisasi pemerintahan yang dijalankan oleh ASN yang kompeten,
terampil, disiplin, dan loyal terhadap semua ketugasan yang diembannya. Jadi kita semua di posisi sebagai ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menciptakan sistem birokrasi dan ASN yang paripurna, tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ya, jadi ini sebagai sebuah tantangan yang sekaligus tuntutan bagi kita semua organisasi pemerintah daerah masa kini, itu kekinian, ya. Terutama untuk pelayanan publik yang harus senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemenuhan terhadap kepentingan publik ini secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan agar masyarakat terlayani dengan baik oleh kita semua. Pengetahuan dan kompetensi ASN harus senantiasa diasah, diupdate, dan ditingkatkan sehingga mendorong kelancaran pelaksanaan tugasnya dalam melayani masyarakat atau sebagai pelayan publik. Salah satu upaya pengembangan kompetensi ASN yang dapat ditempuh yaitu melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Bapak Ibu yang berbahagia, Badan Diklat DIY merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tugas penyelenggaraan pelatihan sebagai salah satu bentuk upaya untuk pengembangan kompetensi ASN, baik ASN yang bertugas di Pemda DIY maupun ASN dari seluruh wilayah Indonesia. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat DIY antara lain terdiri dari diklat manajerial, diklat teknis fungsional, serta diklat sosio-kultural. Pelatihan kepemimpinan pengawas NIKO merupakan salah satu diklat manajerial yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur sipil negara atau aparatur pemerintah sesuai dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan khususnya untuk pengawas dan menjadi salah satu peserta PKP kali ini ya untuk menyusun karya rancangan dan aktualisasi dalam habituasi di tempat kerja masing-masing yang dipimpin oleh atau didampingi oleh mentornya masing-masing. Nah, mentor ini adalah atasan langsung peserta atau ASN yang mengikuti PKP. Sehingga para mentor juga perlu untuk mengerti dan memahami tugas-tugasnya selaku atau sebagai mentor. Berkaitan dengan hal ini, dan Diklat DIY memandang perlu untuk mengadakan sosialisasi ini khususnya untuk bagi mentor mengenai ketugasan yang bersangkutan agar ini mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai persepsi yang sama secara komprehensif tentang penyelenggaraan PKP ini baik secara kurikulum maupun secara ketugasan. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Ibu semua, para mentor, untuk dapat mengikuti dan berkontribusi secara aktif sehingga kegiatan sosialisasi ini benar-benar mampu memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua sebagai mentor bagi para peserta kali ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ini ada beberapa hal nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh teman-teman. Jadi monggo ini nanti dioptimalkan interaksinya. Jadi ketika ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, perlu dikomunikasikan, atau ada beberapa usulan mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan semua proses diklat PKP ini, kami persilahkan untuk kemudian disepakati apabila memang ada beberapa misalnya ada jadwal konsultasi dan sebagainya, kemudian nanti apakah dilalahnya ada jadwal yang kemudian para mentor tidak bisa, apakah boleh sudah digantikan atau dan sebagainya, nanti akan disampaikan oleh teman-teman bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang kemudian boleh menggantikan misalnya seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dengan mengucap
syukur dan memohon ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pelatihan mentor peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2025 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Kepala dan Diklat DIY yang sudah memberikan pesan-pesan penting bagi kita semua, terutama Bapak Ibu mentor yang nanti tentu akan melaksanakan tugas di dalam mengarahkan, membimbing, dan juga mendukung peserta diklat di dalam memenuhi penugasan selama mengikuti diklat ini. Kita semua tentu berharap bahwa setelah pelaksanaan diklat ini, maka kompetensi peserta ini dapat meningkat sesuai dengan persyaratan jabatan dan juga tentu dampak diklat juga bisa dirasakan di perangkat daerah peserta khusus. Dan tidak kalah pentingnya adalah bisa memberikan perbaikan maupun peningkatan mutu layanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Ya, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada sesi utama kita untuk mendukung rangkaian diklat PKP Angkatan 3 yang akan dimulai. Yang diberikan Bapak Ibu selaku. Ya. Namun demikian, peserta harus juga belajar secara mandiri, Bapak Ibu. Yang dinampakkan self learning di sini, apa nanti belajar secara mandiri Bapak Ibu? Tentunya ada hal-hal yang harus dipelajari oleh peserta sebagai satu kesatuan tahapan di dalam pembelajaran PKP ini. Nah, ini pembelajaran mandiri, kurang lebih nanti 11 hari, sehingga nanti yang perlu Bapak Ibu bersani pada tahapan mandiri ini, peserta tetap melaksanakan tugas di kantor. Bapak Ibu juga monggo untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Lanjut di peserta tahapan selanjutnya yaitu tahapan e-learning, Bapak Ibu. Nah, pada tahapan e-learning ini tentunya konteksnya beda dengan tahapan pembelajaran mandiri. Kalau mandiri ini tidak dibebas tugaskan, maka kalau tahapan e-learning ini, Bapak Ibu, peserta dibebas tugaskan dari tugas kantor. Sehingga presensinya peserta ini dilaksanakan melalui LMS kami. Untuk presensi di kantor, boleh presensi mungkin bentuknya adalah presensi penugasan, bukan presensi yang tiap hari gitu. Namun demikian, misal tidak perlu penugasan, cukup dengan surat tugas dari BKD ataupun BKPP masing-masing. Intinya di tahap e-learning ini, peserta nanti dibebas tugaskan dan peserta akan melaksanakan pembelajaran itu di tempat peserta masing-masing. Artinya apa? Peserta akan di kedudukan peserta nanti mengikuti pembelajaran secara Zoom meeting gitu ya. Nah, tentunya di tahapan pembelajaran e-learning ini kenapa kok dibebas tugaskan? Karena pembelajaran e-learning nanti banyak hal-hal, ketugasan-ketugasan yang harus diikuti oleh peserta dan peserta juga harus mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, dari tahapan ini juga nanti sikap perilaku semua, disiplin semua peserta juga sudah kami nilai seperti itu Bapak Ibu. Dan di mana nanti peserta mengikuti on-cam tidak dan sebagainya, sehingga ini betul-betul harus konsen, kenapa harus dibebas tugaskan. Ini bedanya dengan tahap mandiri, Bapak Ibu. Nah, setelah pembelajaran e-learning, peserta akan masuk ke tahapan pembangunan komitmen bersama. Pada saat pembangunan komitmen bersama di sini, peserta kembali tidak dibebas tugaskan, Bapak Ibu. Sehingga kembali presensi di kantor seperti itu dan melaksanakan tugas dari Bapak Ibu semua. Ya. Setelah pembangunan komitmen bersama, nanti akan masuk ke tahap klasikal, tahap pertama Bapak Ibu, bahwa tahap klasikal ini nanti peserta kembali dibebas tugaskan dari tugas kantor, karena peserta nanti akan ke kami, ke lembaga pelatihan, yaitu ke Badan Diklat, Bapak Ibu, tentunya mengikuti pembelajaran secara luring langsung, gitu ya, dan peserta juga wajib diasramakan pada tahap klasikal menikah.
Lanjut setelah tahapan klasikal akan masuk ke tahapan aktualisasi kepemimpinan. Pada saat tahapan aktualisasi kepemimpinan, peserta kembali tidak dibebas tugaskan. Kembali ke tugas kantor, presensi di kantor, gitu ya. Kembali melaksanakan tugas rutinitas kantor yang diberikan pada Bapak Ibu tentunya selaku atasan langsung. Namun demikian peserta harus juga melaksanakan dan mengimplementasikan apa yang menjadi rancangan aksi perubahan. Seperti itu. Ini nanti tentunya akan menjadi satu kesatuan tugas dari Bapak Ibu bagaimana nanti Bapak Ibu memones dan membimbing terkait aksi perubahan ini. Tahap terakhir nanti masuk ke klasikal tahap kedua Bapak Ibu, nanti peserta akan kembali dibebas tugaskan dan kembali ke badan diklat untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diimplementasikan selama kurang lebih 2 bulan pada masa tahap aktualisasi kepemimpinan. Nah, kurang lebih ini Bapak Ibu, kenapa ini selalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu mentor, karena tadi seperti kami matur, bahwa Bapak Ibu mentor adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam hal pelaksanaan pelatihan ini. Sehingga nanti ada 6 tahapan yang akan dilakukan oleh peserta dalam mengikuti pelatihan PKP ini. Next. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, setelah Bapak Ibu perso ada 6 tahapan yang akan dilakukan oleh peserta, maka ada juga output di dalam PKP ini yang juga harus dihasilkan oleh peserta di setiap tahapannya. Nah, Bapak Ibu perlu persani yang kami buat yang hitam, warna hitam ini merupakan di setiap tahapan output-output apa yang nantinya harus dihasilkan oleh peserta Bapak Ibu. Pertama kami mulai dari tahapan mandiri tadi yang kami sebut pembelajaran self-learning atau pembelajaran mandiri. Nah, di tahap pembelajaran mandiri yang kami matur tadi tidak dibebas tugaskan, ada 2 item output yang nanti harus dihasilkan oleh peserta dan ini ada kaitannya dengan Bapak Ibu mentor tentunya. Pertama, ada 3 IC yang nanti akan dilaksanakan menjadi tugas peserta ini Bapak Ibu setelah peserta nanti membaca modul di dalam sistem gitu ya, di dalam LMS Lembaga Administrasi Negara, karena pembelajaran mandiri ini nanti langsung terintegrasi dengan LMS-nya Lembaga Administrasi Negara, nanti peserta akan belajar mandiri di situ tentunya, dan ada beberapa modul agenda yang akan dibaca oleh peserta tentunya, yang nanti setelah membaca peserta akan ditugasi membuat 3 isi agenda. Ini menjadi ketugasan peserta. Nah, yang menjadi ketugasan Bapak Ibu mentor adalah salah satunya output nanti peta potensi diri. Apa di situ? Nanti di depan kami akan sampaikan secara rigid bahwa pada tahap pembelajaran mandiri nanti peserta akan memberikan form kepada Bapak Ibu mentor yang mana nanti Bapak Ibu mentor akan menilai terkait pengembangan potensi diri. Seperti itu yang nanti pengembangan potensi diri itu akan dipadukan karena peserta juga akan menilai, mengasesmen dirinya sendiri, dan Bapak Ibu mentor juga akan menilai yang nanti akan digabung di sebuah Excel. Jadi ada 2 output di dalam mandiri ini, ada 3 isi agenda yang akan dilakukan oleh peserta yang kaitannya dengan Bapak Ibu mentor tentunya dengan penilaian peta potensi diri. Seperti apa caranya tentunya nanti akan kami sampaikan. Selanjutnya di tahapan e-learning, output yang harus dilaksanakan peserta nanti, kenapa peserta harus dibebas tugaskan pada tahap e-learning ini Bapak Ibu? Karena di dalam tahap e-learning nanti, peserta akan mempunyai tugas nanti mendalami dari agenda-agenda yang sudah dibuat ataupun yang sudah dibaca pada saat tahapan self-learning, dan nanti akan dibahas pendalaman materi dengan Bapak Ibu pengampu materi, ya, Widya Iswara tentunya di nanti masing-masing setiap kelompoknya. Pada pembelajaran e-learning nanti peserta akan dibagi 4 kelompok dan masing-masing kelompok nanti 10 orang tentunya akan dipandu, difasilitasi oleh Bapak Ibu pengampu materi sesuai dengan agenda masing-masing. Di samping itu juga nanti banyak tugas-tugas baik tugas individu maupun kelompok, ya, sehingga nanti perlu adanya
apa waktu yang cukup betul-betul untuk peserta dalam hal melaksanakan tahapan e-learning ini, sehingga kami derek nanti titip mohon pengertian, dukungan dari Bapak Ibu mentor tentunya pada tahap e-learning ini nanti. Apabila mungkin Bapak Ibu peserta ada yang melaksanakan tahap e-learning ini tadi kan di tempat peserta berada gitu ya. Mungkin peserta karena urusan sinyal, mungkin karena di dalamnya mungkin di rumahnya sinyalnya kurang bagus, peserta akan mengikuti pembelajaran e-learning ini di kantor itu. Diperbolehkan secara realnya, namun kami derek pada saat peserta mengikuti pembelajaran e-learning khususnya pada tahap pada pembelajaran sinkronus, kami mohon pengertian Bapak Ibu mentor untuk tidak mengganggu sehingga nanti peserta tidak ada alasan lagi mungkin off cam karena dipanggil oleh Bapak Ibu mentor ataupun seperti apa. Tentunya nanti akan berpengaruh pada nilai disiplin dari peserta itu sendiri. Seperti itu. Khusus di tahapan ataupun pembelajaran sinkronus. Ini untuk tahapan e-learning. Masuk setelah tahapan e-learning, masuk ke tahapan ketiga, yaitu pembangunan komitmen bersama. Tadi kami sudah matur bahwa pembangunan komitmen bersama di sini, peserta kembali tidak dibebas tugaskan, dan kembali ke tugas rutinitas kantor. Nanti waktunya akan kami sampaikan berapa harinya. Nah, output yang harus didapatkan oleh peserta pada pembangunan komitmen bersama ini nanti, peserta akan menghadap kepada Bapak Ibu mentor tentunya selaku atasan langsung, dan akan meminta arahan tentunya, dan akan mengidentifikasi terkait permasalahan ataupun tantangan yang ada di dalam OPD tersebut. Sehingga permasalahan ataupun tantangan itu nanti yang akan dibuat sebagai rancangan aksi perubahan oleh peserta itu sendiri. Nah, pada saat pembangunan komitmen bersama nanti peserta akan menyodorkan sebuah kesepakatan area perubahan di mana area perubahan ini nanti akan ditandatangani oleh Bapak Ibu mentor dan juga peserta itu sendiri. Area perubahan nanti mencakup apa saja kira-kira yang sudah disepakati antara peserta dan Bapak Ibu mentor. Kira-kira apa sih yang perlu diselesaikan? Khususnya tahapan jangka pendek ini, dan tahapan jangka menengah adalah seperti ini, jangka panjang seperti ini. Nah, ini yang nantinya kesepakatan inilah yang nantinya akan menjadi kerangka Bapak Ibu peserta dalam membuat rancangan aksi perubahan. Seperti itu. Nanti tinggal mengembangkan, namun sudah ada kesepakatan secara umumnya yang mana Bapak Ibu mentor sudah menandatangani kesepakatan itu. Sehingga dalam pembangunan komitmen bersama, peserta akan menyampaikan ataupun bersama-sama mengidentifikasi permasalahan dengan Bapak Ibu mentor tentunya yang nanti lahir terhadap kesepakatan yang ditandatangani oleh peserta dan mentor. Yang nantinya pada tahap keempat, klasikal pertama, peserta akan masuk ke badan diklat dan akan membawa syarat salah satunya adalah kesepakatan area perubahan yang telah ditandatangani oleh peserta dan Bapak Ibu mentor yang nantinya akan disampaikan oleh coach-nya masing-masing pada saat tahapan klasikal pertama. Seperti itu Bapak Ibu. Masuk ke tahapan klasikal pertama nanti di badan diklat. Nah, output-nya yang nanti akan dihasilkan oleh peserta salah satunya adalah nanti akan melaksanakan studi lapangan, di mana setelah melaksanakan studi lapangan ini, peserta akan membuat laporan, baik laporan individu maupun kelompok. Selain itu juga nanti akan melaksanakan evaluasi akademik di tahapan klasikal ini juga, Bapak Ibu, dan setelah itu akan melaksanakan seminar rancangan aksi perubahan, yang mana nanti pada saat seminar rancangan aksi perubahan, tentunya Bapak Ibu selaku mentor, wajib hadir di dalam pelaksanaan seminar rancangan ini. Apabila mungkin nanti Bapak Ibu terkendala satu ataupun lain hal tidak bisa hadir secara langsung, nanti akan kami fasilitasi dengan Zoom meeting. Intinya pada saat seminar rancangan di sini harus hadir dan wajib hadir Bapak Ibu mentor. Apabila nanti Bapak Ibu tidak bisa hadir, tentunya
seminar rancangan peserta ini tidak bisa dilaksanakan. Harus menunggu dari Bapak Ibu mentor, baik hadir secara luring maupun secara daring. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke tahapan aktualisasi kepemimpinan, di mana tahapan aktualisasi kepemimpinan ini nanti fungsi Bapak Ibu mentor tentunya harus tetap membimbing dan memonitoring dalam hal pelaksanaan aksi perubahan tadi, yang mana selama 2 bulan akan mengimplementasikan masing-masing peserta. Tentunya ini juga menjadi ketugasan Bapak Ibu untuk selalu memonitoring dan membantu. Selain itu juga nanti Bapak Ibu akan menilai kembali terkait peta potensi diri gitu ya, yang tadi awal, hingga dalam tahapan PKP ini yang ada 6 tahapan, tentunya Bapak Ibu akan menilai terkait peta potensi diri ini pada tahapan self learning, itu awal yang nantinya akan dipaparkan pada saat seminar rancangan, dan pada saat aktualisasi kepemimpinan selama 2 bulan, Bapak Ibu mentor kembali menilai gitu ya, terkait peta potensi diri ini, di samping Bapak Ibu memonitoring terkait dengan aksi perubahannya, yang nanti ada perbandingan nilai dari saat tahapan self learning dan juga tahapan aktualisasi kepemimpinan ini terkait penilaian pengembangan potensi diri. Setelah itu masuk terakhir output di seminar di tahapan ke-6, yaitu klasikal tahap kedua. Nanti peserta akan memaparkan terkait hasil implementasi dari rancangan aksi perubahan yang sudah diimplementasikan tentunya pada seminar akhir, dan Bapak Ibu juga wajib hadir di dalam seminar tersebut. Inilah Bapak Ibu output yang nantinya akan dihadirkan oleh Bapak Ibu peserta di setiap tahapannya. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekilas kami beri tahapan di setiap tahapannya, waktu-waktunya dan JP-nya, jam pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta, sehingga biar nantinya Bapak Ibu juga perso bahwa di setiap tahapan ini peserta harus wajib mengikuti semuanya, sehingga JP-nya harus juga penuh. Pertama adalah pada tahap pembelajaran mandiri atau self learning, ini nanti peserta akan melaksanakan kurang lebih 11 hari yang setara dengan 66 GP, seperti itu. Dan di tahapan e-learning nanti peserta akan melaksanakan kurang lebih 12 hari, ini yang dibebas tugaskan di Bapak Ibu, atau setara dengan 96 GP. Sementara pada tahap pembangunan komitmen bersama, bisa dikatakan itu off pertama Bapak Ibu, itu kurang lebih 3 hari yang tadi kami matur, atau setara dengan 27 GP. Sementara pada saat pembelajaran klasikal pertama itu kurang lebih 15 hari, nanti peserta akan berada di badan diklat Bapak Ibu, dan wajib diasramakan di sini, wajib menginap. Ini setara kurang lebih ada 154 GP, dan setelah itu ada aktualisasi kepemimpinan, bisa dikatakan off kedua ini Bapak Ibu, peserta kembali ke kantor masing-masing, ini kurang lebih 2 bulan atau 60 hari dan setara dengan 540 GP. Dan tahapan terakhir yaitu klasikal kedua, ini nanti akan dilaksanakan di badan diklat selama 3 hari atau setara dengan 22 GP. Sehingga Bapak Ibu kalau di total cukup banyak sekali ya, 104 hari untuk PKP ini, dan setara dengan 905 GP. Nah, dari 905 GP ini Bapak Ibu peserta wajib mengikuti semua. Tidak boleh ada terteter dari GP satupun seperti itu. Apabila nanti peserta tidak bisa mengikuti, tentunya harus bisa mempertanggungjawabkan apa alasan dan semuanya. Namun demikian itu pun ada batas GP-nya. Kurang lebih adalah 9 GP itu dari awal sampai dengan tahapan akhir. Itu juga harus ada alasan yang jelas tentunya dalam hal tersebut. Sehingga nanti peserta bisa lulus dan tidaknya. Dan ini waktu Bapak Ibu, sehingga kami mohon untuk betul-betul Bapak Ibu mentor nanti bisa mendukung dan memonitoring, mensupport tentunya peserta dalam mengikuti pelatihan tersebut. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekilas saja kami sampaikan terkait apa saja sih sebenarnya peserta PKP nanti akan mendapatkan materi apa saja dan apa saja yang akan dipelajari oleh peserta.
Tentunya harapannya nanti Bapak Ibu mentor juga besok. Nanti setelah Bapak Ibu peserta PKP ini, setelah selesai mengikuti pelatihan, tentunya nanti ada perubahan-perubahan di dalam dari sisi karakter, integritas, dan semuanya. Tidak hanya dari sisi manajerial saja Bapak Ibu. Nah, ini pertama. Tadi kan sampaikan bahwa ada pembelajaran agenda. Nah, di situ ada agenda 1, 2, 3, dan 4 Bapak Ibu, di mana agenda 1 itu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Tentunya peserta nanti akan dibekali bagaimana terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Dan kedua adalah kepemimpinan pelayanan. Karena pada peserta PKP ini adalah di pelayanan publik gitu ya, pelayanan langsung, sehingga nanti dia akan menguasai bagaimana dari sisi kepemimpinan pelayanan yang kita harus bisa betul-betul melayani dengan setulus hati gitu ya. Di sini ada beberapa mata pelatihan yang nanti akan mendukung bagaimana peserta PKP ini betul-betul bisa optimal dalam memimpin dari sisi pelayanannya. Dan yang ketiga dari sisi pengendalian pekerjaan, ada beberapa mata pelatihan Bapak Ibu yang nanti akan mendasari bagaimana nanti terkait apabila ada permasalahan kendala-kendala di dalam pekerjaan, dia bisa mengendalikan seperti itu. Dari risiko-risiko semuanya nanti ada materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu pengampu. Dan nanti agenda keempat ya, peserta akan mengaktualisasi kepemimpinan pelayanan seperti apa nih dari sisi mata pelatihan studi lapangan, yang mana untuk PKP ini nanti dalam hal studi lapangannya tidak lagi mengadop Bapak Ibu. Yang tadi kami sampaikan ada keplan yang berubah terkait pedomannya, gitu. Salah satunya di sini dan diperkuat dari surat edaran di tahun 2025 ini bahwa untuk peserta PKP sekarang dalam hal studi lapangan tidak lagi kita melihat lokus untuk mengadop yang dia inovasinya bagus sehingga bisa ditularkan ke kita, tidak lagi seperti itu. Sekarang sudah berbeda, bahwa peserta PKP ini dituntut Bapak Ibu dalam studi lapangan ini kita mencari permasalahan ataupun problem solving. Daerah-daerah mana nih yang perlu rekomendasi gitu ya. Jadi peserta PKP akan melahirkan sebuah rekomendasi kepada lokus yang didatangkan, yang dihadiri ataupun yang dikunjungi seperti itu. Sehingga nanti rekomendasi-rekomendasi ini bisa membawa dampak kepada daerah tersebut untuk betul-betul melahirkan inovasi apa yang menjadi rekomendasi dari peserta tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga pada saat aktualisasi, bagaimana peserta bisa mengaktualisasikan kepemimpinan lewat area perubahan ataupun aksi perubahannya. Tentunya ini sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ini Bapak Ibu sekilas nanti materi-materi penguatan yang akan didapat oleh Bapak Ibu peserta PKP nantinya, sehingga nanti pada saat selesai pelatihan ini tentunya peserta PKP ini harus berubah gitu ya. Harus betul-betul bisa menjadi pemimpin-pemimpin perubahan yang mana dasar-dasar ini sudah didapatkan semua. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, selain mata pelatihan inti yang tadi kami sampaikan, peserta juga akan mendapatkan mata pelatihan dasar dan juga mata pelatihan pilihan Bapak Ibu. Untuk mata pelatihan dasar nanti akan dapat juga dari sisi materi digital skill gitu ya, dan juga bagaimana tentang pengelolaan konflik kepentingan itu juga nanti dapat Bapak Ibu. Dan ada mata pelatihan pilihan di sini nanti. Ada di mata pelatihan pilihan ini peserta harus memilih 3 mata pelatihan pilihan yang nanti bisa menunjang dari rancangan aksi perubahan dari peserta itu sendiri. Sehingga nanti ada kaitannya. Lanjut. Baik, nah sampailah Bapak Ibu yang kami hormati pada inti pagi hari ini terkait apa yang sebenarnya menjadi ketugasan Bapak Ibu dan apa sebenarnya mentor itu. Tentunya mohon izin, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering menjadi mentor mungkin akan bosan, namun tugas kami akan selalu merefresh gitu ya, biar nanti setiap tahapannya Bapak Ibu selalu berdampingan dengan tugas peran dan mentor ini. Pertama Bapak Ibu, untuk mentor itu sebenarnya apa?
bahwa mentor merupakan atasan langsung peserta pelatihan atau pegawai lain yang ditunjuk pejabat pembina kepegawaian yang memiliki kompetensi tentunya dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan juga masukan ataupun arahan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran aksi perubahan. Ini yang mentor. Jadi mentor itu atasan langsung seperti itu. Ataupun pegawai yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan persyaratan khusus mentor apa saja? Pertama, harus memiliki pengetahuan terkait dengan isu dan gagasan pemecahan isu, ya, jenis kegiatan dan juga kriterianya, kualitasnya, Bapak Ibu. Yang kedua, bisa memfasilitasi peserta untuk memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, dan juga berorientasi pada peningkatan kualitas pekerjaan. Karena nanti mentor ini juga paling tidak bisa memberikan contoh Bapak Ibu kepada peserta nantinya. Yang ketiga, bisa mengarahkan peserta dalam menetapkan isu dan juga gagasan penyelesaian isu serta melaksanakan kegiatannya. Bagaimana nih nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan terhadap peserta tersebut. Dan yang keempat adalah bisa memfasilitasi peserta dalam pengumpulan belajar. Nanti bagaimana Bapak Ibu bisa memfasilitasi karena apa? Dalam pelatihan ini peserta juga wajib untuk betul-betul dia bisa membuktikan apa buktinya tidak hanya bisa disampaikan saja, namun juga harus dibuktikan secara fisik Bapak Ibu. Dan juga bisa mendukung peserta untuk menghadapi evaluasi aktualisasi ataupun aksi perubahannya. Nah, ini salah satunya persyaratan yang menjadi mentor seperti itu. Dan ada kode etik Bapak Ibu. Selain persyaratan kami sampaikan mohon izin kode etik mentor apa saja. Pertama, bisa menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas tentunya. Yang kedua, bisa menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang Bapak Ibu, dan patuh dan taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan pemahaman peserta PKP tersebut dan juga mendampingi tentunya dan bisa menjunjung tinggi toleransi dan kearifan lokal serta membangun kerjasama tim penilai di situ dan tidak memaksakan pandangan kepada peserta. Ini salah satu masuk kode etik mentor Bapak Ibu. Dalam poin 7, tidak memaksakan pandangan pada peserta. Monggo nanti apabila memang peserta mampunya, mungkin antara peserta satu dengan yang lain itu dari sisi kemampuannya beda, derek Bapak Ibu tidak memaksakan, sehingga nanti tidak menjadi kendala pada saat peserta mengikuti pelatihan dan mungkin juga pada saat peserta mengimplementasikan dari apa yang menjadi tugas-tugas peserta tentunya. Itu salah satu kode etik mentor. Lanjut, baik. Nah, setelah kode etik, di sini kami sampaikan terkait apa yang menjadi tugas Bapak Ibu mentor. Pertama, tugas memberikan persetujuan dalam penetapan isu. Yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu, peserta pada tahap pembangunan komitmen bersama akan menghadap kepada Bapak Ibu mentor dan mengidentifikasi permasalahan isu-isu tadi. Setelah semua sepakat, maka Bapak Ibu nanti akan membubuhkan tanda tangan di situ. Bukti bahwa Bapak Ibu menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh peserta terkait isu-isu aktual yang akan diangkat oleh peserta di dalam OPD Bapak Ibu tentunya. Yang kedua, menyepakati timeline penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Di dalam area perubahan nanti, di situ ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentunya itu juga perlu disepakati oleh Bapak Ibu mentor. Oh, yang perlu dilaksanakan pada tahap jangka pendek adalah ini. Dan disesuaikan dengan kemampuan peserta tentunya. Bapak Ibu sudah menyepakati di situ. Yang ketiga, bisa memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sehingga Bapak Ibu mentor wajib mendukung apa yang dilaksanakan oleh peserta setelah semua disepakati Bapak Ibu. Juga bisa memberikan ataupun wajib memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.
Sehingga nanti monggo apabila peserta ini dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan setelah seminar rancangan, tentunya Bapak Ibu akan selalu membimbing. Sudah belum di AROG seperti itu. Oke, ini sampai di tahapan mana sehingga peserta merasa apa ya dibombong gitu, merasa apa kegiatan-kegiatannya apa diperhatikan oleh Bapak Ibu mentor. Dan selanjutnya sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian itu. Saya yakin peserta akan selalu memberikan mencontoh Bapak Ibu selaku mentor tentunya. Sehingga monggo Bapak Ibu betul-betul bisa dengan inspirasi yang Bapak Ibu torehkan tentunya itu akan menjadi inspirator oleh peserta itu sendiri. Dan bisa mendorong peserta untuk menghasilkan aksi perubahan sesuai dengan kerangka evaluasi. Nah, kerangka evaluasinya itu seperti apa? Tentunya dengan bimbingan Bapak Ibu, dengan motivasi Bapak Ibu, dengan support Bapak Ibu, tentunya peserta nanti akan bisa menghasilkan aksi perubahan yang nantinya akan membawa dampak yang besar khususnya kepada OPD dan pada umumnya kepada Pemda daerah masing-masing. Dan bisa memberikan bimbingan lanjutan apabila peserta bimbingan ini ditunda kelulusannya. Kami mohon poin 7 ini kita abaikan saja. Saya yakin apabila nanti Bapak Ibu betul-betul memberikan dukungan dan support yang luar biasa, saya yakin untuk poin 7 ini tidak akan terjadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga jangan sampai nanti peserta ditunda kelulusannya karena tidak selesai kegiatan aktualisasinya, ya, implementasinya, gitu. Kalau mungkin disibukkan dan semuanya, tentunya ini tidak kami harapkan. Salah satu fungsi kami selalu mengadakan sosialisasi mentor adalah ini, biar nanti kita sama-sama, Bapak Ibu, kami mendampingi yang ada di lembaga pelatihan, nah, Bapak Ibu mendampingi, mensupport yang ada di area lokasi OPD tersebut. Lanjut, untuk ketugasan mentor selanjutnya adalah melakukan penilaian potensi pengembangan kepemimpinan peserta. Nanti Bapak Ibu akan menilai hubungannya dengan peta potensi diri tadi. Nah, juga bersama-sama peserta akan menyepakati pengembangan potensi diri. Nah, tadi seperti kami matur, pada saat tahapan self learning, Bapak Ibu mentor akan menilai dan itu menjadi kesepakatan tentunya peserta. Ya. Nah, pesan kami dalam menilai pengembangan potensi diri ini Bapak Ibu tidak usah ragu gitu, karena nanti peserta akan biar berkembang apa nih sebenarnya yang masih kurang terhadap peserta tersebut gitu ya. Mungkin dari sisi komunikasinya yang kurang, nah ini monggo untuk Bapak Ibu menilai secara objektif. Selanjutnya memberikan pendampingan dan dukungan dalam pelaksanaan pengembangan potensi diri. Nah, di sini tadi Bapak Ibu, pada saat seminar rancangan, peserta akan memaparkan nilai pengembangan potensi diri dan akan menyusun rencana strateginya. Sehingga setelah peserta menyusun rencana strategi, maka Bapak Ibu nanti pada saat 2 bulan juga untuk memberikan pendampingan peserta ini apa sih? Oh, mau mengikuti webinar mungkin, atau peserta akan mentoring dengan Bapak Ibu mentor, karena dirasa Bapak Ibu mentor dari sisi kepemimpinan mungkin, ataupun dari sisi kolaborasi komunikasinya bagus nih, sehingga saya tidak mengikuti webinar, tapi saya cukup dengan mentoring dengan Bapak Ibu mentor. Monggo dipersilahkan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu memberikan penilaian sikap perilaku dalam pemetaan sikap pengembangan potensi diri nantinya. Seperti apa nanti tentunya akan kami sampaikan penilaiannya. Lanjut, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah pada tahapan-tahapan kapan mentor berperan dalam aksi perubahan. Pertama, Bapak Ibu, pada tahap rancangan aksi perubahan, peran mentor harus seperti apa? Di sini kami sampaikan, pada saat tahap rancangan aksi perubahan, peran mentor adalah salah satunya membimbing menetapkan area perubahan. Tadi yang kami sudah matur di depan. Yang kedua, memberikan persetujuan area perubahan. Setelah menetapkan area perubahan, tentunya Bapak Ibu memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan tadi, ya, pada saat pembangunan komitmen bersama yang tadi kami maksud. Selanjutnya pada tahap seminar rancangan, peran Bapak Ibu mentor apa saja? Ada 2 peran Bapak Ibu di situ. 1, memberikan penguatan
Yang kedua, memberikan penilaian kualitatif. Nah, untuk yang memberikan penguatan di sini tentunya pada saat seminar rancangan, tugas Bapak Ibu hanya dua, memberikan penguatan dan dukungan, dan juga memberikan penilaian kualitatif. Nanti penilaiannya seperti apa tentunya formnya juga sudah kami sampaikan. Namun dalam hal seminar rancangan ini yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu tugasnya memberikan penguatan dan dukungan. Tentunya jangan sampai nanti Bapak Ibu berperan seperti penguji seperti itu. Kenapa kami matur Bapak Ibu? Banyak yang kami evaluasi gitu ya dari kegiatan-kegiatan ataupun angkatan-angkatan yang tahun lalu gitu ya. Ini sebenarnya bukan kesalahan dari Bapak Ibu mentor. Mungkin juga ada peserta yang hubungan dengan Bapak Ibu mentor yang mungkin tidak matur gitu ya. Yang keduanya tidak ada mungkin hubungan yang harmonis sehingga ketemunya hanya pada saat seminar rancangan saja sehingga Bapak Ibu mentor tidak diberi bahan. Ya, Milo pada sekarang ini adanya sosialisasi ini kami nanti akan selalu merefresh kegiatan ketugasan Bapak Ibu dan siang nanti juga akan kami laksanakan penjelasan teknis kepada Bapak Ibu calon peserta PKP Angkatan 3 ini. Biar apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu mentor juga nanti terkomunikasikan dengan Bapak Ibu peserta. Nah, kami akan selalu pesan kepada peserta untuk selalu berkomunikasi yang baik dengan Bapak Ibu mentor sehingga nanti tidak ada kendala apapun. Nah, begitupun juga Bapak Ibu mentor. Kenapa kami sampaikan pada saat seminar rancangan kadang-kadang ada, gitu ya, ada Bapak Ibu yang Bapak Ibu mentor itu tidak memberikan dukungan, tapi malah memberikan pertanyaan kepada peserta, seolah-olah ikut menguji gitu. Nah, kami tentunya dari sisi penyelenggara gitu ya, yang dampingin tentunya ini ada apa? Mungkin coach juga akan bertanya, ada apa nih? Mungkin peserta tidak matur gitu ya, mungkin tidak terjalin komunikasi yang baik gitu ya, sehingga peserta tidak sebenarnya Bapak Ibu mentor tidak tahu bahannya atau tidak perso bahannya apa yang akan disampaikan, mungkin tidak ada apa tadi area-area perubahan yang akan disepakati sehingga Bapak Ibu mentor menanyakan di situ seperti itu. Nah, tentunya harapan kami di angkatan 3 ini tidak terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Kami mohon Bapak Ibu nanti betul-betul bisa mendukung dan memberi penguatan kepada peserta tentunya. Dan nanti kami juga akan sampaikan kepada peserta dalam hal tersebut. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu pada saat pelaksanaan aksi perubahan, perannya adalah Bapak Ibu nanti membimbing dan memantau peserta dalam hal menerapkan ataupun mengimplementasikan aksi perubahan. Tentunya ini nanti pada saat 2 bulan off gitu ya. Selain peserta nanti melaksanakan tugas rutinitas kantor, kami mohon Bapak Ibu nanti juga tetap membimbing dan memantau sampai di mana, di arusnya tadi, kegiatan-kegiatannya khususnya yang jangka pendek sampai di mana. Begitupun nanti juga sampai jangka menengah dan jangka panjang karena nanti ada hubungannya Bapak Ibu. Tidak boleh hanya dilaksanakan di jangka pendek saja, ini harus berjalan seperti itu. Selanjutnya pada saat seminar akhir sama Bapak Ibu untuk memberikan penguatan, dukungan terhadap aksi perubahan yang disampaikan oleh peserta dan juga nanti akan menilai, memberikan penilaian secara kualitatif. Nanti form nilai nanti bagaimana menilainya nanti akan kami sampaikan di depan tentunya. Lanjut. Baik, selain itu Bapak Ibu kami sampaikan juga peran mentor pada pembelajaran aktualisasi khususnya pada saat mau seminar rancangan dan juga pada saat mau seminar akhir seperti itu. Pertama, pada saat penyusunan rancangan, pada saat RAP nanti akan disusun, kami mohon Bapak Ibu mentor tetap nanti bisa mengarahkan dan membimbing dalam hal penetapan isu tadi ya, seperti kami sampaikan apa sih sebenarnya isu-isu aktual yang ada di OPD tersebut, Bapak Ibu bisa mengarahkan dan mana yang lebih penting seperti itu. Tentunya nanti peserta juga akan menganalisa gitu ya, sesuai dengan apa yang akan dibimbing oleh coach tentunya. Dan nanti mana kira-kira ini yang akan dilaksanakan jangka pendek
jangka menengah dan jangka panjang, tentunya disesuaikan dengan kemampuan peserta tadi. Yang kedua, pada saat evaluasi rancangan, peran Bapak Ibu adalah nanti melakukan validasi sebelum peserta nanti maju seminar. Sebelumnya tentunya nanti peserta juga akan menyampaikan terkait RAP yang sudah disusun gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti paling tidak memvalidasi sebelum peserta ini maju ke seminar, sehingga pada saat peserta menyampaikan paparan betul-betul Bapak Ibu mentor sudah perso betul bahwa itulah yang akan dilaksanakan oleh peserta gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu mentor personya pada saat seminar rancangan itu saja. Selanjutnya pada saat aktualisasi di tempat kerja, Bapak Ibu masih mempunyai tugas di sini, yaitu mengarahkan, membimbing, dan juga mendukung terkait penyelesaian kegiatan-kegiatan tadi. Khususnya di jangka pendek, Bapak Ibu, jangka pendek ini harus selesai selama 2 bulan. Nah, inilah yang perlu support Bapak Ibu, jangan sampai nanti peserta alasannya mungkin karena kegiatan yang sangat padat gitu ya, sehingga aksi perubahan ini tidak digapai gitu. Nah, sadar-sadar mau masuk ke badan diklat 2 minggu setelah 2 minggu sebelum masuk klasikal, peserta bingungi gitu Bapak Ibu. Ini belum dilaksanakan, kegiatan ini belum akhirnya nanti menjadi kendala. Pada saat seminar akhir, peserta tidak bisa menyampaikan secara optimal kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati pada saat seminar rancangan. Padahal seminar akhir itu penguji akan hanya mengklarifikasi Bapak Ibu, membuktikan sudah dilaksanakan belum sih, khususnya yang di jangka pendek itu. Dan yang keempat adalah evaluasi. Ini tentunya memberikan penguatan pada saat seminar akhir. Bapak Ibu memberikan penguatan dan dukungan bahwa peserta betul-betul sudah melaksanakan aksi perubahan selama 2 bulan dan sudah sesuai target. Dan ini kurang lebih Bapak Ibu peran dari Bapak Ibu mentor nantinya. Lanjut. Baiklah. Terkait dengan aksi perubahan ataupun rancangan aksi perubahan, sudah cukup tadi kami sampaikan terkait evaluasi. Nah, ini kami akan sampaikan terkait peran mentor pada saat menilai dalam hal sikap perilaku pengembangan potensi diri. Jadi ada 2 hal ketugasan Bapak Ibu mentor. Pertama, mendukung dari sisi aksi perubahan ataupun area perubahan dari seminar, dari sebelum pelaksanaan seminar gitu ya, saat membubuhkan area perubahan sampai dengan seminar akhir. Nah, yang kedua peran mentor terkait pengembangan potensi diri. Ini konteks dalam hal sama di dalam pelaksanaan PKP, namun halnya di sini bedanya kalau pengembangan potensi diri di sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mentor tahapannya pertama, pada tahap pemetaan sikap perilaku kepemimpinan, pada saat tahap self learning tentunya Bapak Ibu, peran Bapak Ibu mentor 1, melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta dengan instrumen yang sudah disediakan. Nanti instrumennya sudah ada Bapak Ibu untuk mengasesmennya, ya. Dan juga menyepakati hasil penilaian sikap perilaku tersebut dan menyepakati strategi pengembangan potensi diri. Seperti apa Bapak Ibu? Tahap pemetaan sikap perilaku ini dilaksanakan pada saat tahap self learning ini nanti, dari mulai tanggal 5 hingga 11 hari ke depan. Peserta nanti akan menyampaikan formnya gitu ya, formnya kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti monggo menilai secara objektif. Di situ nanti ada beberapa kriteria atau unsur yang nanti Bapak Ibu akan nilai. Nanti akan kami sampaikan. Nah, monggo untuk betul-betul dinilai secara objektif. Apabila memang peserta dari sisi komunikasi, mungkin dari sisi kerjasama memang masih perlu peningkatan, monggo dinilai mungkin 8 ataukah mungkin 7, monggo disesuaikan dengan keadaan peserta pada saat itu. Itu tugasnya nanti Bapak Ibu. Yang kedua, pada saat seminar rancangan, maka Bapak Ibu nanti akan memberikan nilai. Terkait pengembangan potensi diri ini, bobotnya mentor akan menilai 2% Bapak Ibu. Formnya nanti akan kami siapkan tentunya dari penyelenggara. Dan peserta nanti pada saat seminar rancangan akan memaparkan 1 lembar nilai potensi diri
berikut dengan rencana strateginya. Nah, di sini tentunya rencana strategi ini yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu mentor sebelum seminar, ya. Jadi nanti apa nih mungkin strateginya mau mengikuti apa seperti yang kami sampaikan tadi. Selanjutnya pada saat pelaksanaan aksi perubahan kembali Bapak Ibu nanti, pelaksanaan aksi perubahan selama 2 bulan, selain peserta mengimplementasikan dari aksi perubahannya, maka peserta akan melaksanakan strategi pengembangan yang sudah disusun tadi dilaksanakan juga di 2 bulan. Nah, Bapak Ibu tentunya juga nanti monggo derek dipantau bagaimana nih terkait pengembangan potensi diri sudah dilaksanakan belum gitu. Kalau mungkin ada yang janji mengikuti webinar, mungkin ada yang janji membaca buku, mungkin ada yang janji mengikuti BIMTEK, misalnya monggo nanti derek dipantau Bapak Ibu mentor terkait pengembangan potensi diri ini. Harapannya nanti Bapak Ibu pada saat akhir aktualisasi ya selama 2 bulan, Bapak Ibu akan menilai kembali nih terkait pengembangan potensi diri. Sehingga harapannya dari tahap self learning tadi ada peningkatan setelah peserta mengikuti kegiatan-kegiatan atau strategi yang sudah dirancang tadi seperti itu. Oh, mungkin dari si A ini kemarin pada saat kami menilai di tahap self learning komunikasinya kurang mungkin atau kepemimpinannya kurang. Ternyata setelah mengembangkan selama 2 bulan dia mengikuti webinar mungkin atau membaca buku atau mentoring dengan Bapak Ibu ternyata ada perubahan. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan nilai di situ. Jika ada perbedaan, ada peningkatan. Yang tadinya mungkin dia untuk kolaborasi dengan tim nggak bisa gitu ya Pak. Nah, ya ternyata sekarang bisa gitu berkat tadi. Nah, Bapak Ibu memberikan apresiasi tentunya nilai yang lebih daripada pada saat nilai di self learning tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti pada saat seminar akhir atau seminar akhir perubahan, Bapak Ibu akan memberikan nilai kembali, besarnya adalah 2%. Itu terkait pengembangan potensi diri. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya apa sih terkait tujuan dari pengembangan potensi diri ini? Untuk peserta khususnya. Tujuannya biar peserta nanti mengenali Bapak Ibu sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki dan juga kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan. Itu kenapa peserta harus mengasesmen menilai diri sendiri dengan jujur. Apa sih sebenarnya kurang saya gitu ya? Oh, ternyata kami dari sisi apa namanya? Kerjasama, kolaborasi belum bisa nih. Saya kok bekerjanya kok sendiri ya, saya nggak bisa. Nah, dia akan mengembangkan. Seperti itu. Yang kedua, peserta mampu mengelola diri sendiri untuk selalu mengembangkan potensi yang dimiliki. Apa nih? Kalau memang saya potensinya ini saya bagus nih, kolaborasinya bagus. Nah, bagaimana dia peserta bisa mengembangkan? Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini nilai secara real monggo, Bapak Ibu menilai sesuai dengan keadaan peserta tentunya. Ya. Seperti itu sehingga nanti harapannya saat peserta mengembangkan strateginya tadi ya nanti betul-betul ada impact ataupun hasil yang dihasilkan oleh peserta, ada perubahan, ada perbedaan. Bapak Ibu bisa menilai lebih, mengapresiasi lebih gitu, karena memang betul-betul peserta ini sudah berubah. Nah, apa yang perlu dilakukan setelah tahu 2 tujuan untuk pengembangan potensi diri ini, maka peserta nanti akan melakukan pemetaan sikap perilaku. Tentunya nih nanti juga akan kami sampaikan kepada peserta Bapak Ibu pada saat penjelasan teknis nanti siang. Formnya juga disiapkan juga. Yang kedua, mentor nanti melakukan penilaian. Ya, nanti seperti yang kami sampaikan, nanti bagaimana caranya tentunya nanti akan kami sampaikan juga. Yang ketiga, peserta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bapak Ibu mentor tentunya dengan adanya penilaian sikap perilaku tadi. Yang keempat, peserta bersama mentor bisa menyusun strategi pengembangan potensi diri apa nih. Kira-kira kalau saya mengikuti mentoring karena kami menganggap Bapak Ibu mentor adalah kepemimpinannya bagus, kami akan mentoring saja dengan Bapak Ibu mentor. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu disepakati. Sehingga nanti pengembangan strategi pengembangan potensi diri itu betul-betul akan berjalan. Nah, setelah tahu apa yang harus dilakukan oleh peserta, maka
Di sini peran mentor dan coach apa nih hubungannya dengan nilai tadi gitu ya. Untuk mentor bersama-sama dengan peserta tentunya tadi ya menilai penetapan tadi strategi pengembangan potensi diri, maka nanti mentor akan menilai 2% yang nanti yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu pada saat seminar rancangan dan pada saat seminar akhir. Sementara coach nanti akan mengecek sebenarnya sudah dilaksanakan belum nih apa yang telah disampaikan oleh peserta terkait pengembangan potensi diri. Coach akan menilai 1% gitu ya pada saat seminar rancangan bagaimana nih strategi pengembangan potensi dirinya dan pada saat seminar akhir strategi yang sudah dirancang nih betul-betul sudah dilaksanakan belum? Nah, ada perubahan tidak? Tentunya nanti coach akan menilai. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pengembangan potensi diri yang ini merupakan juga satu kesatuan yang tidak terpisahkan terkait dengan pelaksanaan PKPI. Harapannya nanti peserta tidak hanya berubah dari sisi manajerial ya intelektual saja, namun dari sisi potensi diri yang peserta punya bisa dikembangkan seperti itu. Sehingga nanti betul-betul harapannya pemerintah peserta PKP ini nanti betul-betul menjadi pemimpin-pemimpin perubahan ya setelah mengikuti pelatihan ini yang betul-betul berkarakter, berintegritas tentunya. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kami sampaikan tadi tahapan terkait pengembangan potensi diri, maka kami sampaikan di sini mana-mana saja yang Bapak Ibu berperan di dalam tahapan ini. Pertama yang kami dua garis merah ini Bapak Ibu, itu peran Bapak Ibu semuanya. Yaitu pada tahap self-learning, ya tahap pembelajaran mandiri yang dimulai pada hari ini nanti tanggal 5 gitu ya, sampai 11 hari ke depan. Ini tahapan self-learning peserta. Nah, peserta nanti akan melakukan pemetaan sikap perilaku peserta sendiri, sementara mentor nanti akan menilai bagaimana caranya, nanti Bapak Ibu akan kami info apa di depan nanti kami akan sampaikan. Ini tahapan self learning, menilai di awal gitu ya, dari unsur-unsurnya. Selanjutnya, tahap mentoring ya, pada saat pengembangan potensi diri ini ada tahap mentoring, peserta mentoring ya. Yang pertama adalah satu, pengisian pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dengan Excel tadi gitu ya. Nanti sama-sama setelah nilai Bapak Ibu mentor dan peserta nanti akan digabung akan menjadi sebuah Excel nanti. Dan pemetaan sikap perilaku seperti apa tadi pengembangan potensi dirinya, ya, strateginya itu yang tahapan mentoring. Nah, setelah ini jadi Bapak Ibu, maka tadi kami sampaikan satu lembar itu nanti akan disampaikan pada saat seminar rancangan, gitu ya. Satu lembar bahwa kami sudah mendapatkan nilai ini dengan bentuk Excel yang mana nilai dari kami sendiri peserta dan sudah digabung dengan mentor, maka saya mendapatkan nilai kualifikasinya baik, yaitu 8 koma misalnya. Nanti akan disampaikan seperti itu. Peserta akan menyampaikan dan nanti akan disampaikan berikut strategi rancangannya. Itu pada saat paparan seminar rancangan. Setelah itu pada masa tahap aktualisasi kepemimpinan yang selama 2 bulan yang kami garis merah itu, kolom merah itu Bapak Ibu, di sini kembali mentor nanti menilai gitu ya. Setelah peserta melaksanakan strategi tadi, maka mentor menilai kembali Bapak Ibu. Ada perubahan tidak nih gitu. Oke, jadi nanti menilai di sini. Menilai kembali, setelah itu nanti akan dipaparkan pada saat seminar akhir Bapak Ibu. Peserta kembali akan memaparkan seminar dari pengembangan potensi diri ini yang bentuk Excel. Nanti nilainya berubah nih. Oh, pada saat seminar rancangan, peserta ini nilainya kualifikasinya baik, 8 koma. Yang perlu ditingkatkan dari sisi integritas, dari sisi kerjasama, mungkin dari sisi mengelola perubahan gitu. Setelah 2 bulan Bapak Ibu mengamati selaku mentor, ternyata strategi yang dibuat ini sudah dilaksanakan dan betul mengenal. Oh, kepemimpinannya sekarang berubah. Gitu. Kolaborasinya bisa. Gitu. Kolaborasi dengan tim maupun dengan apa, maka Bapak Ibu akan menilai. Yang tadinya mungkin Bapak Ibu nilai 8, Bapak Ibu bisa nilai 9, sehingga kualifikasi nanti yang dipaparkan peserta mungkin dari baik yang seminar rancangan menjadi istimewa.
karena kami mendapatkan nilai 9, nah seperti itu Bapak Ibu, sehingga betul-betul potensi diri peserta itu meningkat dengan adanya pengembangan potensi diri ini. Kurang lebih ini Bapak Ibu tahapan pada saat pengembangan potensi diri, sehingga awal Bapak nanti akan menilai pada saat tahapan self learning ini adalah awal mula gitu ya. Nah, pada tahap aktualisasi kepemimpinan selama 2 bulan besok Bapak Ibu akan menilai kembali yang nanti juga akan dipaparkan pada seminar. 2 penilaian terkait pengembangan potensi diri ini Bapak Ibu. Lanjut. Baik, nah dari hal yang kami sampaikan, ini Bapak Ibu terkait unsur-unsur apa saja yang nanti Bapak Ibu akan nilai terkait pengembangan potensi diri ini. Peta potensi diri yaitu 1, unsur integritas, yang kedua unsur kerjasama, dan yang ketiga adalah mengelola perubahan. Meniko, ada 3 unsur. Nah, masing-masing unsur ini ada beberapa aspek. Contoh dari integritas itu di situ ada beberapa aspek Bapak Ibu, dari sisi tanggung jawab, dari sisi komitmen, dari sisi kedisiplinan, sampai dengan pengambilan keputusan dilematis ini seperti apa gitu ya. Dari sisi kerjasama, dari kerjasama internal sendiri bagaimana sampai dengan komitmen dalam tim. Ini monggo nanti Bapak Ibu bisa nilai satu persatu. Dan dari sisi mengelola perubahan, di situ dari orientasi pelayanan sampai dengan inisiatifnya seperti apa. Monggo nanti disesuaikan secara objektif Bapak Ibu dalam hal menilai nantinya. Jadi 3 unsur ini yang nanti Bapak Ibu akan nilai terkait pengembangan potensi diri ini. Jangan sampai Bapak Ibu nanti hanya pasrah pada peserta gitu ya. Begitu peserta memberikan form gitu, monggo nderek Bapak Ibu mentor, kami dinilai sesuai kondisi saat kami sekarang seperti apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu udah dinilai aja seperti apa. Nah, tentunya dengan adanya sosialisasi ini kami tidak mengharapkan seperti itu. Kami mohon biar nanti peserta betul-betul dalam sikap perilaku ini nanti bisa meningkat. Tolong Bapak Ibu nanti mohon untuk betul-betul menilai sendiri gitu ya. Jangan sampai hanya dipasrahkan kepada peserta. Saya kira itu pesan dari kami. Lanjut. Baik, nah ini Bapak Ibu untuk formulir untuk self assessment-nya ini untuk peserta Bapak Ibu, nanti peserta sudah nanti akan mengisi langsung gitu ya. Ini nanti menjadi ketugasan peserta. Jadi form ini diperuntukkan untuk semua pelatihan kepemimpinan dari PKP sampai dengan PKN Bapak Ibu sama. Ya. Lanjut untuk yang mentor. Nah, ini untuk yang mentor, Bapak Ibu nanti tinggal mengisi gitu ya, form, baik mungkin manual peserta akan sampaikan atau langsung nanti melalui link form ini dari Lembaga Administrasi Negara Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu cukup membutuhkan nilai di situ, yang kami blok merah itu monggo mau 8 atau 7 monggo disesuaikan dengan unsur-unsur yang dinilai tadi tentunya, dan Bapak Ibu langsung tinggal nulis saja. Klik di situ, tidak nanti rumus akan berjalan seperti itu, tidak perlu menjumlahkan, itu langsung. Apabila mungkin ada pertanyaan nih, nanti skornya adalah dari apa batasnya itu dari 1 sampai dengan 10 ya Bapak Ibu, bukan 10 sampai dengan 100, tapi ini rentangnya adalah 1 sampai dengan 10. Bagaimana Bu? Mungkin kami akan menilai 7,8 gitu atau 8, monggo dipersilahkan, disesuaikan saja. Intinya rentangnya adalah 1 sampai dengan 10. Lanjut, nanti tidak perlu menjumlah. Nah, ini yang kami sampaikan, formulirnya nanti di situ setelah Bapak Ibu mengisi langsung ini, jadi apa jumlahnya untuk pengembangan potensi diri ini. Dari peserta itu bobotnya 30% Bapak Ibu, dan dari Bapak Ibu mentor adalah 70% nilainya. Nanti langsung akan sampai di situ ya jumlahnya, ini presentasinya ya kan. Baru nanti langsung masuk ke Excel seperti itu. Nanti Bapak Ibu langsung menilai itu langsung jumlah otomatis langsung masuk ke Excel. Lanjut. Baik, nah nanti akan langsung masuk ke Excel di situ Bapak Ibu, langsung dikualifikasi misalnya di dalam contoh itu 7,29 itu sudah rumus yang mana jumlah itu sudah merupakan
kolaborasi dari nilai peserta tadi dan juga nilai Bapak Ibu mentor. Yang peserta bobotnya 30% dan Bapak Ibu mentor bobotnya 70% langsung akan menyatu di sebuah Excel tersebut. Itu nanti sudah sistem yang menilai. Ngeten ya Bapak Ibu, terkait pengembangan potensi diri yang nanti Bapak Ibu akan lakukan 2 kali, yaitu di tahap self learning dan juga pada tahap aktualisasi kepemimpinan, sehingga kami derek untuk penilaian pengembangan potensi diri ini untuk betul-betul dinilai secara objektif biar nantinya dampak hasil yang didapatkan peserta juga betul-betul berdampak. Ngeten. Matur nuwun. Nah, baik, nah Bapak Ibu terkait pengembangan potensi diri sudah cukup, kami akan menyampaikan tambahan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan adanya keberlanjutan aksi perubahan, di mana keberlanjutan aksi perubahan ini juga diatur di dalam Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara nomor 7222 di tahun 2024 di sini ya, terkait keberlanjutan proyek perubahan ataupun aksi perubahan di dalam pelatihan kepemimpinan. Pertama apa, Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, sebagai upaya peningkatan kualitas pelatihan dan memotret dampak positif keberlanjutan produk aksi perubahan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pada komponen penilaian aksi perubahan, terdapat aspek penilaian keberlanjutan aksi perubahan yang menitik beratkan pada kemampuan peserta untuk mendapatkan dukungan dan jaminan keberlanjutan aksi perubahan. Terkait hal tersebut, Bapak Ibu, maka untuk rencana tindak lanjut aksi perubahan harus, ini sesuai dengan SI ya Bapak Ibu, 1. Untuk rencana tindak lanjut aksi perubahan harus 1. Didukung oleh mentor atasan langsung. Jadi wajib ini Bapak Ibu. Yang kedua, dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP untuk menjamin keberlanjutannya. Sehingga harus masuk di dalam sasaran kinerja pegawai Bapak Ibu. Yang ketiga, diinformasikan kepada stakeholder serta didukung oleh stakeholder yang dimaksud. Mana-mana saja nih yang berhubungan terkait dengan rancangan ataupun aksi perubahan tersebut. Sehingga ini inti dari surat edaran ini untuk rencana tindak lanjut itu harus dituangkan di dalam sasaran kinerja pegawai. Selanjutnya, untuk memastikan keberlanjutan implementasi aksi perubahan, maka mentor memiliki kewajiban 1. Memberikan pendampingan internal kepada peserta melalui dialog kinerja. Yang kedua, melakukan dialog dengan tim efektif aksi perubahan. Tentunya nanti setelah rancangan aksi perubahan ini, peserta akan membuat tim aksi perubahan yang nanti itu akan juga mendukung terkait keberlanjutan dari aksi perubahan tersebut. Dan pelaksanaan dialog menjadi bagian dari penilaian seluruh aksi perubahan. Ini kurang lebih Bapak Ibu, sehingga harapan dari surat edaran ini untuk aksi perubahan yang dilakukan oleh peserta dengan berbagai proses tadi tidak hanya berhenti pada jangka pendek saja. Setelah peserta dinyatakan lulus, gitu ya, langsung aksi perubahannya lupa. Padahal di situ Bapak Ibu mentor juga sudah membubuhkan pertama komitmen tindak lanjut itu dibawa pada saat seminar akhir. Itu sudah ada tanda tangannya bahwa peserta berkomitmen ini untuk melaksanakan aksi perubahan khususnya di jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ini ditindaklanjuti oleh surat edaran Bapak Ibu. Sehingga nanti harapannya tidak hanya berhenti di jangka pendek saja, namun jangka menengah dan jangka panjang juga harus berlanjut. Nah, bagaimana nih terkait dengan apabila peserta setelah lulus dari PKP ini kok langsung sudah dimutasi ataupun promosi di lain tempat. Nah, untuk aksi perubahan ini tentunya melekat pada tugas pokok fungsi. Walaupun itu yang melaksanakan si A, namun tugas pokok fungsi ada di situ. Sehingga itu harus diserah terimakan kepada pejabat yang mengganti. Sehingga nanti dari aksi perubahan ini bisa tetap berlanjut di OPD tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tentunya perlu pendampingan dan juga komitmen dari Bapak Ibu mentor biar nanti
aksi perubahan ini betul-betul tidak hanya berhenti di jangka pendek, namun jangka menengah dan jangka panjang betul-betul berjalan sehingga dampak yang dirasakan nanti betul-betul bisa dirasakan oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di dalam hal apa yang telah kami sampaikan nanti ada form terkait pelaksanaan monitoring ini ya, monitoring ataupun mentoring pada saat nanti pasca pelatihan tentunya ini nanti akan kami sampaikan pada saat peserta mau selesai sehingga nanti ada form ini yang harus diisi, ingatkan Bapak Ibu sehingga nanti ada kesepakatan yang nanti ditandatangani oleh Bapak Ibu mentor juga harapannya nanti jangka menengah dan jangka panjang tetap bisa termonitor dan betul-betul bisa dilaksanakan. Lanjut, nah ini form-formnya Bapak Ibu yang nantinya Bapak Ibu bisa untuk menjadikan dialog tim dari stakeholder itu sehingga di situ nanti bagaimana nih peran tim efektifnya gitu ya, juga bagaimana dari stakeholder internal dan juga eksternal. Ini nantinya form-form ini nanti akan kami bagikan pada saat peserta nanti akan selesai sehingga nanti kami tetap bisa memonitoring gitu ya dari sisi pelaksanaan aksi perubahan tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan terkait dengan tambahan-tambahan. Nah, pada akhirnya kenapa kami selalu sampaikan ini untuk biar Bapak Ibu perso kemauan bahwa peserta dalam mengikuti pelatihan itu ada beberapa komponen evaluasi yang nantinya keseluruhan evaluasi ini sebagai ending ataupun penilaian jumlah akhir yang nantinya akan menentukan peserta pada saat kelulusan, yaitu komponen sikap perilaku bobotnya 15% ini kami nilai dari saat tahapan self learning itu by system yang menilai Bapak Ibu sampai dengan tahapan klasikal kedua. Sikap perilaku ini ya dari sisi kedisiplinan semua nanti tentunya akan masuk di dalam penilaian sikap perilaku ini. Yang kedua, evaluasi akademik ini bobotnya 15% dan juga perencanaan aksi perubahan ini 20%. Tentunya ini tidak kalah pentingnya dukungan dari Bapak Ibu mentor dan pada saat implementasi nanti besarnya adalah 30% dan ada evaluasi studi lapangan itu 20%. Sehingga semuanya ini saling mengisi, dan kami mohon dukungan tentunya dari Bapak Ibu mentor biar nanti peserta betul-betul bisa melaksanakan sesuai dengan komponen-komponen ini dan semua komponen bisa terpenuhi dengan baik, tentunya sesuai dengan harapannya. Yang pada akhirnya nanti pada saat kelulusan kami akan sampaikan dari kualifikasi penilaian peserta itu, di dalam sertifikat atau SDTP peserta nanti akan kami bubuhkan tentunya bukan nilainya tapi kualifikasinya. Semoga nanti di angkatan 3 ini paling tidak peserta bisa mendapatkan nilai sangat memuaskan dan memuaskan serta dukungan Bapak Ibu mentor tentunya. Dan apabila kriterianya baik itu tentang nilainya seperti di layar Bapak Ibu dan kami sampaikan kalau kurang baik tentunya itu di bawah 70,01 itu tidak lulus Bapak Ibu dan apalagi di bawah 60. Nah, ini tentunya kami mohon support, dukungan, motivasi dari Bapak Ibu mentor biar nanti Bapak Ibu peserta betul-betul bisa melaksanakan pelatihan ini dan sesuai dengan harapan Bapak Ibu tentunya bisa menjadi pemimpin perubahan, bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan pelatihannya ataupun aksi perubahannya bisa betul-betul membawa dampak yang luar biasa untuk peserta khususnya dan kepada instansi pemerintah pada umumnya. Semoga nanti bisa mendapatkan minimal di sini adalah memuaskan ya Bapak Ibu sehingga nanti peserta juga akan maksimal dalam hal belajar. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan sekilas dan mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan masih banyak kekurangan tentunya itu nanti akan kami perbaikin apabila mungkin banyak kesalahan juga kami mohon maaf dan mungkin kami selalu mengulang-ulang ini yang mungkin Bapak Ibu mentor juga sudah sering mengikuti acara sosialisasi ini kami mohon tidak bosan ya karena ini salah satu merupakan tugas kami yang mana tugas kami akan
selalu mendampingi dan memfasilitasi Bapak Ibu selaku mentor tentunya dan juga Bapak Ibu peserta nantinya yang pelatihan yang ada di badan diklat ini, sehingga nanti terjalin komunikasi yang betul-betul efektif dari kami penyelenggara, dari Bapak Ibu mentor dan juga dari Bapak Ibu peserta yang nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya kira itu Bapak Ibu. Terakhir sebelum kami untuk menutup kami tentunya sebelum nanti masuk ke acara diskusi, mungkin kami tutup dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu ya. Ada orang datang bertanya, sedang bingung cari alamat. Mestikan merangkai kata, semoga sosialisasi ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Riana selaku moderator. Terima kasih Bu Budi. Demikian tadi paparan terkait dengan kurikulum dan juga ketugasan mentor. Nanti teknis terkait dengan pelatihan, sesuai dengan kebijakan program pelatihan yang terbaru, kemudian hal-hal krusial beserta tools yang digunakan tadi sudah disampaikan secara lengkap dan mudah-mudahan itu semua nanti memperkaya pengetahuan kita. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan skema pelatihan yang akan dilaksanakan dan tadi sudah disampaikan secara lengkap, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ini kami buka sesi untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan tanggapan atau masukan kepada kami apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Monggo Bapak Ibu sekalian kami buka termin untuk diskusi. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk bisa diajukan. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau masukan untuk kami? Kami persilahkan. Ada pertanyaan. Apakah dirasa cukup Bapak Ibu sekalian? Monggo, namanya yang dari luar DIY, mungkin ada hal-hal yang akan didiskusikan, kami persilakan. Sudah. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah berkali-kali mendampingi putra-putrinya untuk pelatihan ini, jadi sudah cukup paham dan jelas dengan apa yang nanti akan dilakukan. Kalau tidak ada pertanyaan ataupun masukan, apakah acara ini sudah dirasa cukup Bapak Ibu? Cukup, Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu, cukup, Bu. Ya, matur nuwun. Ya. Siap. Ya. Semoga sangat lancar. Lancar, ya, semua lulus. Ya. Ya, Terus, Bapak Ibu sekalian. sukses selalu. Mudah-mudahan paparan yang sudah disampaikan tadi sudah menyegarkan kembali kepada kita terkait nanti ketugasan-ketugasan yang harus kita ampu. Kami juga sangat mengapresiasi nanti muncul inovasi-inovasi pembaruan dan juga ide-ide cerdas dari peserta pelatihan ini, dan tentunya nanti di dalam implementasi aksi perubahan ini juga tidak ada kendala dan semua
eh, bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jalin kerjasama, kolaborasi, sinergi, dan juga harmoni dengan berbagai pihak. Dan akhirnya, apabila sosialisasi di pagi hari ini dirasa cukup, dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka acara ini kami tutup dan kami selaku penyelenggara apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas fasilitasi acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Selamat beraktivitas. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang, matur nuwun Bapak Ibu sedaya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.